Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Master Fuya yang bertanya mengapa Cusuan ingin membunuh tubuh Dao Ye Chen. Sang ratu menjawab jika dia takut dengan pedang Juxian di tangannya. Fuya penasaran lantas mengapa dia belum membunuh Ye Chen yang asli. Ratu Tianxuan menjawab bahwa itu semua karena cinta adalah belenggu terbesar. Kembali ke Ye Chen yang kini mulai kehilangan ingatannya. Bahkan ia lupa siapakah namanya sendiri. Sedangkan di sisi lain terlihat Cusuan yang pulang ke perbatasan Nanchu. Sehingga hal itu membuat Chuling merasa sangat senang. Ye Chen terus melangkah menyusuri jalan di tengah hutan. Saat itu seorang pria bertanya dari manakah datangnya pengemis ini. Bahkan ia mengingatkan Ye Chen jika di depannya terdapat bara api. Mereka mencoba untuk menghentikan langkahnya, tapi ternyata tubuh Ye Chen tak dapat disentuh sama sekali. Yang hal itu membuat mereka takut karena telah bertemu hantu. Scene berpindah di kerajaan Tianlan kuno. Saat itu, 3 orang melaporkan jika ada hantu yang membuat masyarakat menjadi panik. Sehingga mereka pun meminta tolong agar Tuan Immortal itu mau membantu mereka. Di malam harinya terlihat Tuan Immortal yang rupanya adalah Li Xiao. Ia mencoba untuk menemui Ye Chen yang katanya adalah hantu. Tapi tiba-tiba dirinya terkejut karena ternyata Ye Chen bukanlah hantu, tetapi adalah senior yang sebelumnya ia temui. Ye Chen bertanya, apakah kau mengenal diriku? Li Xiao juga bingung karena sebelumnya ia tak mengetahui nama Ye Chen. Oleh karena itu, Ye Chen pun kembali melanjutkan perjalanan. Li Xiao merasa bingung mengapa senior itu menjadi seperti ini. Namun ia berpikir jika arah yang dituju oleh Ye Chen terdapat pertempuran. Kemudian di tengah jalan, terlihat ada seorang anak dan ibunya yang sedang kelaparan. Ye Chen melihat ke arah mereka berdua, yang sepertinya sang ibu sudah mati. Di malam harinya, Ye Chen pun memberikan makanan kepada anak kecil tadi. Dan bocah itu berterima kasih karena Ye Chen sudah menyelamatkannya. Bocah itu memberitahu bahwa namaku adalah Ruoshi, dan ia bertanya siapakah nama kakak sebenarnya. Ye Chen kebingungan karena ia masih lupa dengan namanya sendiri. Di luar tempat itu terlihat ada Nona Ruyan yang juga ingin berteduh. Pengawalnya bertanya apakah kita harus mengusir mereka. Nona Ruyan menjawab itu tak perlu, karena kita juga menghindari angin dan salju. Ye Chen menyuruhnya untuk cepat menutup pintu karena Ruoshi akan kedinginan. Namun Nona Ruyan terkejut melihat pria itu karena ternyata dia adalah Ye Chen. Sementara pengawalnya merasa kesal karena Ye Chen sudah kurang ajar. Ketika mereka hendak menyerang Ye Chen, Nona Ruyan menyuruhnya untuk mundur. Ye Chen bertanya, jika kau mengenal diriku, lantas siapakah dirimu? Ruyan pun mengingatkan bahwa namaku adalah Liu Ruyan. Seorang pengawal memberitahu jika sepertinya pria ini sudah gila. Oleh karena itu, Ruyan bertanya, mengapa kau bisa menjadi seperti ini? Dan ia berpikir mungkinkah ada cara untuk membantu Ye Chen mendapatkan ingatannya kembali.
你可知道这位是谁吗？ 是了，你怎么会变成这样？ Ruyan mencoba untuk memainkan musik agar ingatan Ye Chen bisa pulih. Tapi ia penasaran apakah setelah ingatanmu pulih, kita harus berpisah lagi. Meskipun begitu, Ruyan tetap membantu Ye Chen dan mulai memainkan alat musiknya. Benar saja, kini ingatan Ye Chen telah kembali setelah mendengar suara musik yang dimainkan. Namun ketika musik itu berhenti, ingatan Ye Chen hilang lagi. Oleh karena itu, Ruyan pun kembali memainkan alat musiknya. Ruyan bertanya, mengapa kau menjadi hilang ingatan seperti ini? Dan jika musik dimainkan, ingatanmu baru pulih kembali. Sehingga Ye Chen meminta tolong agar Ruyan jangan berhenti bermain musiknya dulu. Di pagi harinya, Ye Chen ikut pergi bersama dengan Ruyan. Ruyan bertanya, apakah Ruoshi adalah anakmu dengan Cusuan? Ye Chen menjawab, jika Ruoshi mungkin adalah bocah yang kubawa saat diriku tak sadarkan diri. Ruoshi membenarkan hal itu karena Kak Ye Chen telah menyelamatkanku. Saat itu terlihat Ruyan yang sedang kelelahan sebab memainkan musik tanpa henti. Oleh karena itu, Ye Chen pun menyuruhnya untuk beristirahat dulu. 停，你连自己姓甚名谁都忘记了。 您与那位仙子的女儿吗？ 那就拜托你，暂时不要停下弹奏道话，踏上了修仙之路。 没错，是大哥哥救了我的命。 Ye Chen seketika kembali lupa ingatan dan bertanya siapakah diriku sebenarnya. Ruyan berpikir mungkinkah ini adalah kesempatan untuk diriku bisa bersama Ye Chen. Sehingga ia menjawab, jika aku adalah istrimu dan Ruoshi adalah anak kita. Ruoshi kebingungan apakah sebenarnya yang terjadi. Tapi ia segera memanggil Ye Chen sebagai ayahnya. Dan menurut para pengawal, jika Tuan Putri sepertinya menyukai pria itu. Tanpa diduga, mereka diserang oleh para musuh. Bahkan kini mereka dikepung oleh banyak pasukan mereka. Pengawal menjelaskan jika pasukan mereka memiliki persenjataan yang lengkap, sehingga kemungkinan bukanlah kelompok biasa. Ruyan menyadari jika mereka berasal dari negara Tunu. Sang pengawal berkata bahwa banyak sekali pasukan Tunu yang datang ke kerajaan Nanzhao. Dan sepertinya kalian semua telah mempersiapkannya dengan sangat baik. 爹爹，娘亲，南诏国，我是你的妻子。 我们南诏国终于要有驸马了，不像是一般的土匪强盗。嫡媳，叫你们统领出来说。 Ruoshi mengadu pada ibunya jika diriku sangatlah ketakutan saat ini. Ruyan menenangkannya agar kau tak perlu takut, karena ibu dan ayah pasti akan selalu melindungimu. Seorang komandan menegaskan agar Tuan Putri Ruyan sebaiknya ikut dengan kami. Ruyan mengatakan apakah kerajaan Tunu memang ingin memulai perang. Komandan tersebut menjawab bahwa Raja Tunu sudah sangat lama mengagumi Tuan Putri. Jadi karena itu diriku diperintahkan untuk mengundang Tuan Putri agar datang ke istana. Ruyan memberitahu bahwa kerajaan Tunu hanya ingin memanfaatkanku untuk memeras ayahku. Sang komandan berharap agar Tuan Putri dapat mematuhi permintaanku. Tetapi saat komandan itu ingin melanjutkan perkataannya, tiba-tiba saja tubuhnya dibuat melayang oleh Ye Chen. Ye Chen berkata bahwa dirimu terlalu banyak bicara, sehingga saat itu juga Ye Chen membuatnya terpental. Pasukan Tunu yang ketakutan langsung bergegas pergi dari sana. 下邀请公主前去一叙。不奴国这是想要挑起战乱吗？怎么回事？非就是想用我要挟父皇罢了。全部都没了。 Setelah kepergian mereka semua, Ruyan dan Ye Chen pun kembali melanjutkan perjalanan. Ruyan juga berharap agar Ye Chen bisa selalu bersamanya. Sedangkan di istana Tianshuan, Master Fuya tak menyangka jika Ye Chen mampu melakukan tindakan penyelamatan yang luar biasa. Bahkan sang ratu juga berkata bahwa Ye Chen adalah raja di dunia kultivator. Karena saat dirinya jatuh ke level yang cukup rendah saja, tak ada seorang pun di dunia fana yang dapat menindasnya. Master Fuya juga membenarkan perkataan itu. Kemudian dirinya bertanya,
mengapa musik yang dimainkan oleh gadis bernama Ruyan bisa sangat berbahaya. Ratu Tianxuan menjelaskan bahwa lagu tersebut adalah lagu 9 meter yang membangkitkan dunia. Jadi sebenarnya bukanlah lagu karya orang biasa. Master Fuya pun mengerti. Dan sepertinya Ye Chen telah bertemu dengan seseorang yang sangat mulia. Bahkan jika lagu ini diajarkan kepada lebih banyak orang, mungkin bisa menyembuhkan kebingungan Ye Chen. 小子都这样了，还英雄救美呢。造化弄人呐，凡人界可是九幽仙曲醒世篇，怎会这么邪乎？ Namun sang ratu menegaskan jika semua itu tak sesederhana seperti yang kau pikirkan. Karena tidak semua orang bisa bermain alat musik seperti pipa itu. Tak hanya itu saja, bermain musik juga harus bisa menyesuaikan emosi. Dan hanya dengan emosi yang dalam, suara tersebut dapat membangkitkan dunia. Ratu Tianxuan juga memberitahu bahwa Ye Chen jatuh ke dalam reinkarnasi nyata dan ilusi karena cinta. Jadi hanya cintalah yang dapat membantunya melarikan diri dari sebuah penderitaan. Bahkan semua ini adalah takdir yang sudah dipastikan. Master Fuya berpikir jika Ye Chen dan Ruyan mungkin ditakdirkan untuk bersama. Sementara itu di kerajaan Nanzhao, Tetua Liu mendapat kabar bahwa Tuan Putri telah kembali. Tak hanya itu, putri juga membawa kembali pangeran dan anak mereka. Mendengar kabar itu membuat Tetua Liu sangat terkejut. Sedangkan di puncak Jet Girl Pack terlihat Cusuan yang sedang berdiam diri. Lalu datang Culing Er yang bertanya apakah ada yang sedang kakak pikirkan. Cusuan menjawab bahwa aku tak memikirkan apapun. 命中注定有一段缘呐。堕入真与幻的轮回。他们的孩子，你说是了？他还带回了。你在想什么呢？没想什么。 Culing Er mengatakan jika kau tak perlu mengkhawatirkan keadaan Ye Chen, karena Nanchu telah diatasi dan semua orang telah pergi ke Beichu. Jadi mungkin keberadaan Ye Chen akan segera ditemukan. Di istana Nanzhao terlihat Ye Chen yang bertanya pada Ruyan, siapakah dirimu dan di manakah aku saat ini? Sedangkan Ruyan bersedih karena hal ini terjadi lagi. Dan apakah penampilan Ye Chen saat ini sama dengan sebelumnya? Ye Chen kembali bertanya siapakah diriku sebenarnya. Ruyan menjawab bahwa kau adalah Ye Chen. Dirimu juga seorang kultivator yang telah menjadi penyelamat hidupku. Ruyan sadar jika itu semua karena keegoisanku sendiri yang menjebakmu dalam keadaan ini. Maka bukankah aku akan menjadi seseorang yang tak tahu cara berterima kasih? Tetapi diriku berjanji untuk mengajari semua wanita di Nanzhao agar mempelajari lagu ini. Dan semua itu kulakukan agar dirimu bisa segera sembuh kembali. Kemudian Ruyan memberikan sebuah buku pada Xiao Yue agar dirinya dapat mempelajari lagu tersebut. Ruyan memberi waktu 3 hari pada Xiao Yue untuk memahaminya. Singkat cerita, kini 3 hari pun telah berlalu. 很快就能找到他的行踪了，是在想叶禅吧？南诏国的女子学习那首曲子，当真还是原来的她吗？ 这是哪里？ 你3天时间学会这首曲子。 Pada malam hari, terlihat Ye Chen yang mengigau dalam tidurnya. Ia berkata bahwa tunggu sampai iblis menyerang 7 kejahatan. Karena itulah saatnya para kultivator akan bertarung melawan langit. Tiba-tiba saja Ye Chen tak sengaja menjatuhkan sebuah mutiara. Ruyan pun segera bergegas untuk mengecek keadaannya. Ruyan menyuruh Xiao Yue untuk langsung memainkan lagu yang telah ia ajarkan. Namun saat itu Ruyan kebingungan mengapa ia tak berpengaruh sedikit pun, sehingga dirinya langsung mengambil alat musik tersebut dan memainkannya. Ruyan berkata bahwa aku tak akan menahanmu lagi, bahkan tak masalah jika kau segera sembuh dan pergi sekarang juga. Tak berselang lama, akhirnya Ye Chen pun mulai tersadar. Dirinya bertanya berapa lamakah aku tertidur kali ini. Ruyan menjawab bahwa kau hanya tertidur selama 3 hari. 怎么回事？怎么一点用都没有？叶晨，你醒了，我不会再妄图留下你。用了多久？ 3天，
Ruyan berkata bahwa awalnya aku ingin Xiao Yue yang memainkan musik ini untuk membuatmu terbangun. Tetapi sepertinya kau hanya merespon saat aku sendiri yang memainkannya. Ye Chen bertanya apakah ada hal yang aneh. Xiao Yue menjawab bahwa semua yang dikatakan Tuan Putri memang benar adanya. Ye Chen menjelaskan jika seperti itu aku memiliki cara untuk merekam suara musik yang kau mainkan. Ruyan memberitahu bahwa aku selalu memainkannya untukmu. Jadi itu tak masalah sedikit pun bagiku. Namun Ye Chen tetap mengeluarkan batu perekam suara. Ruyan berkata, jika seperti itu izinkan aku memulai dari awal dan memainkan sepenuhnya. Ye Chen pun berterima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan oleh Ruyan. Setelah rekaman itu selesai, Ye Chen mencoba untuk mendengarkannya. Ia juga berpikir apakah rekaman yang ada di dalam batu ini dapat membuatku tersadar. Tetapi sangat disayangkan saat Ye Chen mendengarkan rekaman itu, dirinya kembali hilang ingatan. 易水晶可以记录你的琴音，录下来吧。开始，完整的弹奏一遍。这是哪里？ Ruyan pun segera memainkan alat musiknya kembali. Bahkan Ye Chen menyadari bahwa cara ini tak akan berhasil. Dan sepertinya aku akan merepotkanmu untuk menemaniku ke dunia kultivator. Tapi saat aku kembali normal, maka aku akan mengirimmu kembali ke dunia fana. Ruyan menjawab bahwa ini terlalu beresiko. Karena meski aku belum pernah ke dunia kultivator, tetapi diriku sudah tahu bahwa dunia kultivator sangat berbahaya. Apalagi diriku hanyalah manusia biasa. Jadi jika aku tak sengaja menghentikan musiknya, maka kau pasti akan berada dalam kondisi ini lagi. Ruyan juga mengatakan jika aku bahkan tak bisa terbang, bagaimana aku bisa melindungi diriku sendiri. Ye Chen menjawab bahwa tak masalah jika kau tak bisa terbang, karena kita akan tetap sampai ke tempatku. Tetapi Ye Chen menyadari jika sekarang ini tak ada susunan teleportasi. Mendengar perkataan Ye Chen, Ruyan bertanya, apa itu susunan teleportasi yang kau maksud? Ye Chen menjelaskan bahwa aku akan mengajakmu berkeliling saat aku memiliki kesempatan di masa depan. Kemudian mereka berniat untuk segera pergi. Namun saat Ye Chen mulai terbang, tiba-tiba saja dirinya malah terjatuh. 救世界，等我恢复正常，又谈何自保呢？但也知道那里凶险万分。以后有机会带你见识一下。 传送阵，那是什么东西？飞起来了！ Ruyan bertanya, apakah kau baik-baik saja? Ye Chen menjawab, jika itu hanyalah sebuah kesalahan. Dan sebaliknya, kau bahkan tak terkejut dengan semua perubahan ini. Dan sebaliknya, kau bahkan tak terkejut dengan semua perubahan. Dirimu juga hampir terjatuh, tapi kau tetap terus memainkan alat musikmu. Ye Chen memberitahu jika diriku akan mencobanya lagi. Namun kali ini aku tidak akan membawamu bersamaku. Tetapi saat Ye Chen mulai terbang kembali, dirinya lagi-lagi malah terjatuh. Di dalam ruangan, Ye Chen menyadari jika tubuh klon rusak, apakah sangat sulit untuk terbang. Ruyan mengingatkan bagaimana jika kau sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Tetapi Ye Chen tak peduli dan akan mencobanya lagi. Karena aku ingin tahu apa yang terjadi lagi jika tubuh Dao sampai hancur. 这次就不带你了，你还真是处事不记恨。道则受损，还有什么别的后遗症？就连飞行都不行了吗？ Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 93 season keempat pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.